Rangga Aditya Wiranata datang ke peternakan barunya dan benar-benar terpaku tanpa reaksi saat melihat apa yang dilakukan Ratih Prameswari bersama dua putra kecilnya, Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata. Kedua anak itu sedang memerah susu si Mimi sementara Ratih Prameswari membimbing mereka dengan kesabaran yang tidak pernah ia miliki. Dan sesuatu di dalam diri Rangga Aditya Wiranata seakan runtuh. Ia berdiri kaku dengan sepatu kulit mahalnya tenggelam sedikit di atas jerami. Setelan jas biru tuanya terasa asing di lingkungan pedesaan yang berbau jerami dan tanah basah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa, bahkan tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap pemandangan di pagi Sabtu itu yang seharusnya hanya menjadi kunjungan singkat ke properti yang baru dibeli. Perempuan bergaung gelap dengan celemek putih bersih itu berjongkok di samping Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata, anak kembar. Berusia 5 tahun yang nyaris tidak ia kenal karena ia menghabiskan 16 jam sehari di kantor membangun sebuah imperium yang kini terasa kosong di hadapan adegan sederhana namun menghantam hati ini. Raka Pratama Wiranata memegang ember dengan kedua tangan kecilnya. Lidah terjepit di antara gigi karena fokus penuh. Sementara Naufal Pratama Wiranata mengamati setiap gerakan Ratih Prameswari dengan perhatian yang belum pernah Rangga Aditya Wiranata lihat di mata anak-anaknya sendiri saat ia mencoba berbicara dengan mereka pada kesempatan langka ketika pulang sebelum mereka tidur. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, sapi tidak suka tergesa-gesa. Suara Ratih Prameswari lembut namun tegas, dipenuhi wibawa alami tanpa perlu berteriak, dan anak-anak mendengarkannya seolah setiap kata adalah emas. Membuat Rangga Aditya Wiranata merasakan sesuatu naik di tenggorokan. Campuran malu, marah, dan perasaan yang tak bisa ia beri nama karena sudah bertahun-tahun ia tak merasakannya. Mungkin sejak kecil ketika ibunya mengajarinya mengikat tali sepatu sebelum sakit dan dunia menjadi kelabu. Si Mimi mengeluarkan lenguhan pelan dan Raka Pratama Wiranata terkejut melangkah mundur. Tetapi Ratih Prameswari meletakkan tangannya di punggung anak itu dengan begitu alami hingga ia kembali ke posisinya. Percaya diri dan merasa aman, dia sedang berbicara denganmu. Raka, katanya kamu melakukannya dengan benar, dan anak itu tersenyum lebar. Senyum yang selama ini Rangga Aditya Wiranata hanya lihat di foto karena ketika ia pulang anak-anak sudah tidur atau terjaga namun terasa jauh, terlalu sopan dan formal. Seakan ia orang asing berpenampilan rapi yang datang sesekali memberi perintah lalu menghilang lagi. Naufal Pratama Wiranata menoleh ke atas dan melihat ayahnya berdiri di pintu. Matanya membelalak sesaat bukan karena bahagia melainkan terkejut dan mungkin sedikit takut. Seolah tertangkap sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan itu menyakiti Rangga Aditya Wiranata lebih dari pukulan apapun yang pernah ia terima di masa sekolah ketika masih miskin. Lalu Naufal Pratama Wiranata berbisik lirih, "Ayah?" Dan Ratih Prameswari segera menoleh masih dalam posisi berjongkok. Membuat Rangga Aditya Wiranata akhirnya melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kali sejak ia mempekerjakannya 3 minggu lalu untuk membersihkan peternakan saat ia sendiri masih bimbang harus berbuat apa dengan properti yang dibeli lebih karena dorongan sesaat daripada kebutuhan nyata Ratih. Prameswari bukanlah perempuan cantik dalam arti konvensional. Usianya sekitar 30-an, rambut coklatnya disanggul sederhana, wajahnya biasa saja, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rangga Aditya Wiranata seolah berhenti bernapas sesaat. Sebuah kedalaman yang tidak pernah ia duga. Kecerdasan yang bercampur dengan kebaikan hati yang terasa mustahil ada di dunia yang ia kenal. Dunia penuh hiu bisnis, pembohong, dan orang-orang yang tersenyum sambil menikam dari belakang. "Pak Wiranata," kata Ratih Prameswari sambil berdiri perlahan dan membersihkan tangannya di celemek. Ada rasa hormat dalam suaranya tetapi tidak ada ketundukan berlebihan. Bukan ketakutan seperti yang biasa ia lihat di mata para karyawannya di kantor ketika ia melintas di lorong-lorong. "Anak-anak ingin mengenal si Mimi. Saya kira tidak masalah. Tapi kalau Bapak keberatan?" Lalu ia hendak menggandeng Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata untuk pergi dari sana. Namun Rangga Aditya Wiranata mengangkat tangannya dengan gerakan tiba-tiba yang langsung membuatnya membenci diri sendiri ketika melihat keterkejutan di wajah Naufal Pratama Wiranata. Tidak perlu," katanya dengan suara aneh dan serak, saya hanya tidak tahu harus berkata apa," dan ia terdiam karena gagap seperti orang bodoh. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Rangga Aditya Wiranata. Pria yang biasa memberi perintah dan selalu ditaati. Memimpin rapat dengan ratusan orang dan menutup kontrak bernilai miliaran tanpa berkedip.
Namun kini ia justru terpaku seperti remaja canggung di hadapan perempuan sederhana yang menatapnya dengan kesabaran tak terbatas. Seolah sudah memahami perasaannya tanpa perlu penjelasan. Raka Pratama Wiranata menjatuhkan ember dan berlari ke arahnya, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, anak itu memeluk kakinya erat-erat. "Ayah, aku sedang belajar memerah susu. Ratih bilang aku sangat jago. Katanya aku punya tangan peternak." Kebanggaan dalam suara itu membuat mata Rangga Aditya Wiranata terasa panas hingga ia berpura-pura menatap atap kandang karena cahaya yang masuk dari pintu. "Benarkah?" katanya sambil meletakkan tangan dengan canggung di kepala putranya. Tidak tahu bagaimana caranya menjadi ayah sungguhan dan bukan sekadar pria yang membayar tagihan dan muncul di hari-hari khusus. "Kamu tumbuh besar, sudah mulai jadi laki-laki." Dan Raka Pratama Wiranata tertawa dengan tawa polos khas anak-anak yang murni tanpa maksud lain selain kebahagiaan. Sementara Naufal Pratama Wiranata tetap di tempatnya, lebih diam dan mengamati, membuat Rangga Aditya Wiranata sadar bahwa dialah anak yang paling mirip dengannya, yang menganalisis segalanya sebelum bertindak dan menyimpan emosi jauh di dalam. Hingga tiba-tiba ia takut Naufal Pratama Wiranata tumbuh menjadi dirinya sendiri. Pria kaya namun kosong yang memiliki segalanya tetapi tak memiliki apa-apa. Ratih Prameswari kembali berjongkok di samping si Mimi. "Ayo, Naufal, sekarang giliranmu." Dan anak itu menatap ayahnya seolah meminta izin tanpa kata. Rangga Aditya Wiranata mengangguk meski tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi karena perempuan itu mampu melakukan dalam hitungan menit apa yang tidak bisa ia lakukan selama bertahun-tahun. Naufal Pratama Wiranata mendekat perlahan dan Ratih Prameswari membimbing tangan kecilnya ke puting sapi. "Pegang dengan kuat tapi jangan terlalu keras. Bayangkan kamu sedang berjabat tangan dengan orang yang kamu sayangi." Dan susu pun mulai mengalir ke dalam ember dengan irama yang entah bagaimana menenangkan sesuatu di dalam diri Rangga Aditya Wiranata yang bahkan tidak ia sadari sedang gelisah. Ia melangkah mendekat tanpa sadar. Sepatu mahalnya menginjak kotoran dan jerami kotor, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak peduli. Tidak peduli jasnya akan mahal untuk dibersihkan. Ia tidak memedulikan apapun selain berada di sana pada saat itu bersama anak-anaknya. Melakukan sesuatu yang sepenuhnya biasa namun sekaligus luar biasa. "Sudah berapa lama ibu bekerja seperti ini?" tanya Rangga Aditya Wiranata dengan suara yang terdengar lebih lembut dari yang ia kira. Hampir malu-malu. Dan Ratih Prameswari tersenyum tipis tanpa mengalihkan pandangan dari Naufal Pratama Wiranata. "Saya besar di peternakan, Pak Wiranata. Saya belajar memerah susu sebelum belajar membaca. Ayah saya selalu bilang orang yang bisa merawat seekor hewan bisa merawat apapun dalam hidup. Dan ada begitu banyak kebenaran dalam kata-kata itu hingga Rangga Aditya Wiranata merasa seperti ditampar. Karena ia tidak tahu cara merawat apapun, tidak tahu merawat anak-anaknya sendiri, tidak tahu merawat hidupnya sendiri. Ia hanya tahu menghasilkan uang dan menimbun benda-benda yang tak pernah mengisi lubang kosong yang tumbuh di dalam dirinya sejak Anindya Putri Maharani pergi membawa separuh segalanya dan meninggalkan anak-anak bersamanya karena memiliki pasangan baru dan tidak ingin direpotkan oleh tanggung jawab sebagai ibu. Raka Pratama Wiranata menarik ujung jas ayahnya. "Ayah mau coba?" Si Mimi baik sekali. Dia tidak menggigit. Dan Rangga Aditya Wiranata menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang menandatangani kontrak, mengetik surel, dan berjabat tangan dalam negosiasi tegang. Tangan yang belum pernah melakukan sesuatu yang benar-benar berguna dalam hidup. Dan tiba-tiba ia ingin menangis di depan semua orang namun menahannya kuat-kuat lalu berjongkok di samping Naufal Pratama Wiranata. Lutut mahalnya menyentuh lantai kotor. "Saya tidak tahu caranya. Akunya." Dan mengucapkannya dengan lantang terasa membebaskan. Mengakui bahwa ia tidak tahu, tidak sempurna, hanyalah seorang pria tersesat yang berusaha memperbaiki kekacauan hidupnya sendiri. Lalu Ratih Prameswari meletakkan tangannya di atas tangan Rangga Aditya Wiranata. Kulitnya kasar dan berkapal karena hidup yang dijalani. Membimbingnya ke arah si Mimi. "Tidak ada yang lahir langsung bisa. Pak Wiranata, kita belajar dengan melakukan. Salah, lalu mencoba lagi, dan ketika susu mulai mengalir mengikuti gerakan yang ia arahkan, Rangga Aditya Wiranata merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sejak kecil. Rasa pencapaian yang nyata. Melakukan sesuatu dengan tangan sendiri. Sesuatu yang berarti melampaui uang dan kuasa. Anak-anak bertepuk tangan dan tertawa, dan Rangga Aditya Wiranata tertawa bersama mereka. Tawa sejati yang keluar dari dalam perut. Bukan tawa sopan dan palsu di jamuan bisnis. Dan pada saat itu, di kandang yang bau namun sederhana,
Ia merasa lebih hidup daripada di rapat bernilai. Miliaran manapun yang pernah ia hadiri, Ratih Prameswari berdiri dan mengambil kain bersih entah dari mana. Anak-anak sangat merindukan Bapak. Mereka selalu membicarakan Bapak. Kemarin Raka Pratama Wiranata menunjukkan foto Bapak di majalah dan bilang kalau besar nanti ingin menjadi seperti ayahnya. Kata-kata itu menusuk dadanya perlahan seperti pisau. Karena ia tidak ingin anak-anaknya menjadi seperti dirinya, ia ingin mereka lebih baik, lebih bahagia, lebih utuh. Saya bukan teladan yang baik, ucap Rangga Aditya Wiranata sebelum sempat menahan diri. Dan Ratih Prameswari menatapnya dengan mata yang seolah menembus permukaan. Setiap ayah adalah teladan. Pak, yang membedakan adalah teladan seperti apa yang kita pilih untuk menjadi. Lalu ia mengangkat ember penuh susu dan menyerahkannya kepada Raka Pratama Wiranata untuk dipegang bersama Naufal Pratama Wiranata. Kedua anak itu sedikit terhuyung karena beratnya namun tertawa sambil saling membantu. Bekerja sebagai satu tim dengan cara yang tak pernah Rangga Aditya Wiranata ajarkan karena ia sendiri tak tahu caranya. Ia hanya tahu memberi perintah, menagih, dan menuntut hasil. Sementara cahaya pagi kini masuk lebih kuat dari pintu kandang dan menyelimuti segalanya dengan kilau keemasan yang indah, kilau yang tak pernah benar-benar bisa ditangkap kamera manapun. Dan Rangga Aditya Wiranata menyadari bahwa ia terlambat untuk sebuah rapat penting di Jakarta. Ponselnya terus bergetar di saku dengan pesan-pesan mendesak. Ada 1000 hal yang harus diselesaikan, diputuskan, dan dikendalikan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun karirnya ia tidak peduli. Tidak ingin pergi dari sana. Tidak ingin kembali ke dunia beton, tekanan, dan kesepian yang disamarkan sebagai kesuksesan. Apakah ibu bisa menemani mereka sedikit lebih lama? Tanyanya, dan ia membenci bagaimana kalimat itu terdengar seperti permohonan. Seolah ia mengemis kepada seseorang untuk merawat anak-anaknya sendiri karena ia tidak tahu melakukannya sendirian. Tentu, Pak Wiranata, saya hendak mengajak mereka mengambil telur di kandang ayam sekarang. Kalau Bapak mau ikut, jawab Ratih Prameswari dengan sangat alami. Tanpa penghakiman dan tanpa rasa kasihan, hanya sebuah undangan sederhana dari satu manusia ke manusia lain. Dan Rangga Aditya Wiranata mengangguk bahkan sebelum berpikir, saya ikut, saya mau. Lalu Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata berteriak kegirangan dan berlari keluar dari kandang sambil tertawa dan tersandung satu sama lain. Ratih Prameswari berjalan di belakang mereka dengan langkah mantap namun tenang. Dan Rangga Aditya Wiranata mengikuti sambil melepaskan jasnya karena panas dan karena tiba-tiba pakaian itu terasa seperti kostum konyol yang ia kenakan untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Mereka melewati kebun sayur yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya, sebuah kebun buah kecil dengan pohon-pohon syarat buah, lalu menyusuri jalan tanah menuju kandang ayam yang besar dan terawat dengan baik, tempat puluhan ayam mengais dan berkokok riang. Dan ia sadar bahwa semua itu terjadi di propertinya tanpa ia ketahui, tanpa perhatiannya. Karena ia membeli peternakan itu hanya sebagai investasi, sebagai angka lain dalam lembar aset, bukan sebagai tempat nyata di mana kehidupan berlangsung. Raka Pratama Wiranata masuk ke kandang ayam tanpa rasa takut dan ayam-ayam menyingkir dengan protes berisik. Naufal Pratama Wiranata masuk lebih pelan namun tetap masuk, dan keduanya mulai mencari telur di sarang jerami sementara Ratih Prameswari menjelaskan caranya tanpa mengganggu ayam yang sedang mengeram. Sedangkan Rangga Aditya Wiranata berdiri di luar hanya mengamati. Berusaha merekam adegan itu dalam ingatan karena ia tahu inilah momen yang menentukan hidup, yang membelah sebelum dan sesudah, yang dengan kejelasan menyakitkan menunjukkan apa saja yang salah dan apa saja yang harus diubah. Pak Wiranata, kata Ratih Prameswari mendekatinya sementara anak-anak masih sibuk di dalam. Saya tidak ingin lancang, tapi boleh saya mengatakan sesuatu? Dan Rangga Aditya Wiranata menoleh dan melihatnya memilih kata dengan hati-hati. Menimbang tiap kalimat, anak-anak itu luar biasa, pintar, sopan, dan penyayang. Tetapi mereka sangat kekurangan sesuatu. Kekurangan kehadiran yang nyata, bukan hadiah mahal atau mainan baru, melainkan seseorang yang duduk di lantai bersama mereka dan bertanya bagaimana hari mereka. Seseorang yang memeluk saat mereka menangis, seseorang yang benar-benar ada, lalu ia berhenti menunggu reaksi. Mungkin takut telah melampaui batas. Tetapi Rangga Aditya Wiranata hanya mengangguk perlahan karena setiap kata itu adalah kebenaran murni yang menyakitkan seperti semua kebenaran yang berusaha kita sembunyikan namun tetap terlihat jelas. Saya tidak tahu cara melakukannya, akunya lagi,
Dan semakin mudah mengakui kekurangan sendiri terasa lebih ringan. Saya tidak punya contoh. Ayah saya pergi ketika saya kecil dan ibu saya bekerja terlalu keras sampai saya jarang melihatnya. Lalu ketika beliau meninggal saya berusia 17 tahun dan hidup sendiri. Belajar bertahan sendiri dan membangun semuanya sendiri. Dan sekarang saya memiliki segalanya tetapi tidak tahu harus berbuat apa dengan semua itu. Dan ia menumpahkan semuanya sekaligus, kata-kata yang belum pernah ia ucapkan kepada siapapun. Bahkan kepada mantan istrinya maupun terapis mahal yang sempat ia datangi 3 kali sebelum menyerah karena pria itu hanya mengajukan pertanyaan tanpa memberi jawaban. Ratih Prameswari terdiam sejenak, menatap cakrawala tempat matahari sudah tinggi dan terik. Lalu berkata lembut, kita belajar dengan melakukan. Pak, sama seperti Bapak belajar memerah susu sapi, hari ini kita salah dan benar lalu. Mencoba lagi. Dan yang paling penting adalah hadir, muncul setiap hari. Bahkan saat sulit, bahkan ketika tidak tahu harus berbuat apa, hanya dengan berada di sana saja sudah setengah dari perjalanan, dan ia tersenyum dengan cara sederhana khas orang-orang tulus, tanpa kepalsuan dan tanpa maksud tersembunyi. Sekadar kebaikan manusia yang mendasar yang sudah lama dilupakan Rangga Aditya Wiranata. Raka Pratama Wiranata keluar dari kandang ayam sambil membawa keranjang telur berisi 6 butir. Dengan penuh kebanggaan, Ayah, lihat, aku dapat 6. Rati bilang kita bisa bikin telur dadar untuk makan siang. Dan Naufal Pratama Wiranata menyusul dengan 4 butir lagi. Keduanya kotor oleh tanah dan jerami namun bahagia dengan cara yang belum pernah Rangga Aditya Wiranata lihat. Dan ia menyadari telah menghabiskan 5 tahun mencoba memberi anak-anaknya semua yang tak pernah ia miliki. Rumah besar, sekolah mahal, mainan impor, perjalanan ke luar negeri. Namun melupakan satu-satunya hal yang benar-benar penting, yaitu dirinya sendiri. Kehadirannya, waktunya, dan perhatian yang tulus. Kita bisa masak bersama, kata Rangga Aditya Wiranata, dan anak-anak saling berpandangan terkejut karena ayah mereka tak pernah memasak atau masuk dapur selain mengambil air dari kulkas. Saya tidak tahu cara membuat telur dadar, tapi kalian bisa mengajari saya. Raka Pratama Wiranata melonjak kegirangan, aku tahu. Ayah, Rati mengajariku minggu lalu. Sekarang aku yang mengajar ayah. Dan hal itu membalikkan dunia Rangga Aditya Wiranata dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Anak mengajari ayah, anak kecil membimbing orang dewasa. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Mungkin ia harus melupakan semua yang ia kira tahu tentang sukses dan hidup lalu memulai dari nol. Belajar dari orang-orang sederhana yang memahami kebahagiaan lebih dalam daripada semua buku bisnis yang pernah ia baca. Mereka berjalan kembali ke rumah utama, bangunan tuanan menawan yang nyaris tak pernah ia masuki. Dan setibanya di dapur yang luas dengan kompor kayu bakar dan meja kayu besar, Ratih Prameswari sudah mencuci telur dan menyiapkan bahan-bahan. Ia mengenakan celemek pada masing-masing anak dan menawarkan satu untuk Rangga Aditya Wiranata juga, yang ia kenakan meski tampak lucu melihat pria berjas dan sepatu kulit mahal memakai celemek dapur bermotif bunga. Namun saat itu ia bukan pengusaha berkuasa, melainkan seorang ayah yang sedang belajar menjadi ayah sungguhan. Raka Pratama Wiranata memecahkan telur ke dalam mangkuk dengan keterampilan yang mengejutkan. Hanya sepotong kecil cangkang jatuh dan Naufal Pratama Wiranata mengangkatnya dengan sendok. Keduanya bekerja selaras dengan harmoni yang indah. Dan Rangga Aditya Wiranata menyadari mereka telah mempelajari semua itu. Belakangan ini dari Ratih Prameswari, belajar memasak, merawat hewan, dan mungkin 1000 hal lain. Sementara ia berada di Jakarta menutup bisnis dan mengira sedang membangun masa depan bagi mereka padahal sebenarnya semakin menjauh. Sekarang kocok dengan garpu, ayah, harus benar-benar rata supaya enak. Instruksi Naufal Pratama Wiranata diucapkan dengan keseriusan khas anak yang menanggapi segala hal dengan sungguh-sungguh. Rangga Aditya Wiranata mengocok telur terlalu kuat hingga memercik ke meja, anak-anak tertawa dan ia tertawa bersama mereka. Sementara Ratih Prameswari mengambil kain lap dan membersihkan kekacauan tanpa mengeluh, tanpa mendesah. Menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari proses. Telur dadar itu memang sedikit miring dan agak gosong di satu sisi. Tetapi ketika mereka duduk di meja kayu besar dan makan bersama, keempatnya berada di dapur yang dipenuhi cahaya alami, Rangga Aditya Wiranata merasa itulah hidangan terbaik yang ia santap selama bertahun-tahun. Lebih baik daripada restoran berbintang, jamuan gala, dan acara-acara mewah manapun, karena makanan itu memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli uang. Kehadiran yang nyata, koneksi yang tulus,
dan cinta yang tersaji di piring sederhana, dibuat oleh tangan-tangan kecil yang masih belajar. Ayah, ayah akan tinggal di sini hari ini? Tanya Raka Pratama Wiranata dengan mata penuh harap yang dimiliki setiap anak ketika menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Rangga Aditya Wiranata menatap ponselnya yang terus berdering, melihat pesan-pesan menumpuk, memikirkan semua yang menunggunya di luar sana di dunia penuh tekanan dan komitmen, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia memilih berbeda. Iya, ayah tinggal hari ini, besok juga, hari Senin nanti kita lihat, lalu ia mematikan ponsel sepenuhnya, bukan sekadar membisukannya, benar-benar mematikannya, sebuah tindakan yang tak pernah ia lakukan selama 10 tahun karirnya, dan itu terasa membebaskan dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ratih Prameswari berdiri untuk mencuci piring, tetapi Rangga Aditya Wiranata menahan lengannya dengan lembut. Biar saya yang cuci, ibu sudah melakukan terlalu banyak hari ini, katanya. Ratih Prameswari menatapnya terkejut lalu mengangguk dan keluar dari dapur dengan kebijaksanaan seseorang yang tahu kapan harus memberi ruang bagi sebuah keluarga untuk saling menemukan. Sementara Rangga Aditya Wiranata berdiri di wastafel bersama dua anaknya. Satu mengeringkan dan satu menyimpan, bekerja sebagai satu tim untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dan ia menyadari bahwa itulah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang harus ia bangun perlahan, satu hari demi satu hari, satu momen demi satu momen, tanpa tergesa-gesa namun dengan kehadiran, tanpa kesempurnaan namun dengan kejujuran. Sore berlalu terlalu cepat. Mereka melihat babi-babi, memberi makan kuda-kuda, duduk di bawah pohon mangga tua dan memakan mangga hingga berantakan. Rangga Aditya Wiranata mengotori jas mahalnya dan tidak peduli, menodai sepatu kulitnya dan tidak masalah, karena tiba-tiba semua hal yang dulu tampak begitu penting memperlihatkan hakikatnya yang sebenarnya. Hanya benda-benda tanpa jiwa yang tak menghangatkan dada dan tak mengisi kekosongan yang ia bawa. Ketika matahari mulai turun dan mewarnai langit dengan jingga yang hanya dimiliki pedesaan, Rangga Aditya Wiranata duduk di beranda rumah dengan satu anak di tiap sisi. Raka Pratama Wiranata sudah tertidur di pangkuannya dan Naufal Pratama Wiranata berjuang melawan kantuk namun kalah. Lalu Ratih Prameswari muncul membawa 3 cangkir kopi. Anak-anak tidak minum, tapi saya pikir bapak mau, katanya sambil meletakkan cangkir di meja kecil di sampingnya dan berdiri sejenak menatap pemandangan itu dengan senyum kecil yang puas. Terima kasih, ucap Rangga Aditya Wiranata. Bukan hanya untuk kopi, melainkan untuk segalanya. Karena telah merawat anak-anaknya, mengajarkan mereka hidup dengan sungguh-sungguh, dan menunjukkan kepadanya sendiri apa yang benar-benar penting dalam hidup. Terima kasih sudah menjaga mereka, sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ratih Prameswari menggeleng pelan, saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun, Pak Wiranata, dan tidak pernah terlambat untuk memulai, tidak pernah terlambat untuk hadir. Dan dari yang saya lihat hari ini, Bapak sudah mulai, lalu ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rangga Aditya Wiranata sendirian dengan pikiran itu. Dengan kemungkinan untuk memulai kembali yang tak pernah ia sangka ada. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit pedesaan yang bersih, ribuan cahaya yang tak pernah Rangga Aditya Wiranata lihat di Jakarta karena polusi cahaya. Dan ia duduk di sana hanya menatap, berpikir, dan merasakan. Merasakan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak dibius oleh pekerjaan, minuman, atau distraksi kosong. Hanya merasakan hidup yang berlangsung di sekelilingnya, bunyi jangkrik, angin lembut, dan hangatnya berat tubuh anak-anak yang tertidur bersandar padanya. Pada saat itu ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya, keputusan yang ia tahu akan mengguncang karir, reputasi, dan mungkin rekening banknya. Namun menjadi satu-satunya pilihan jika ia ingin menyelamatkan satu hal yang benar-benar penting, yakni ikatan rapuh dan berharga yang mulai ia bangun hari itu bersama anak-anaknya. Ia mengangkat Raka Pratama Wiranata dengan hati-hati agar tidak terbangun. Naufal Pratama Wiranata terjaga sedikit lalu memeluk kemejanya. Mereka masuk ke rumah dan Rangga Aditya Wiranata membaringkan keduanya di kamar yang telah disiapkan Ratih Prameswari. Kamar sederhana namun hangat dengan spray harum dan mainan tertata. Ia menyelimuti masing-masing dan mengecup dahi mereka. Gestur dasar seorang ayah yang seharusnya ia lakukan setiap hari namun dulu ia serahkan kepada pengasuh dan pembantu karena mengira waktunya terlalu berharga untuk hal-hal sederhana. Padahal justru hal-hal sederhana itulah yang memberi makna pada segalanya. Ratih
Prameswari berada di ruang keluarga melipat pakaian bersih ketika Rangga Aditya Wiranata duduk di kursi berlengan di depannya. Lelah namun lelah yang baik, kelelahan orang yang benar-benar menjalani hari sepenuhnya dan bukan sekadar melewatinya dengan autopilot. Saya ingin mengajukan sebuah tawaran, katanya. Ratih Prameswari berhenti melipat dan menatapnya penuh perhatian. Saya tahu ibu direkrut hanya untuk membersihkan, tetapi saya membutuhkan seseorang yang tinggal di sini bersama anak. Anak? Bukan sebagai pembantu, melainkan, saya bahkan tidak tahu istilahnya. Sebagai seseorang yang benar-benar merawat, mengajar, dan hadir ketika saya tidak bisa hadir. Saya tahu ini permintaan yang berlebihan, tetapi saya bersedia membayar apapun yang diperlukan. Ia terdiam karena sulit berbicara. Karena dalam satu hari ibu melakukan untuk anak-anak saya apa yang tidak mampu saya lakukan dalam 1 bulan. Dan mereka membutuhkan itu, mereka membutuhkan seseorang seperti ibu. Lalu ia menunggu. Dengan jantung berdebar karena tiba-tiba hal itu terasa paling penting di dunia. Lebih penting daripada kontrak bernilai miliaran manapun yang pernah ia negosiasikan. Ratih Prameswari terdiam selama waktu yang terasa sangat lama. Tangannya berhenti di atas kemeja kecil yang terlipat setengah, dan ketika akhirnya berbicara suaranya berbeda, lebih rendah dan lebih berat. Saya menerima, Pak Wiranata, tetapi dengan satu syarat. Rangga Aditya Wiranata menanggapi terlalu cepat, terlalu cemas. Syarat apapun, silakan. Ratih Prameswari menatapnya langsung dengan intensitas yang mulai ia kenali. Syaratnya adalah Bapak juga harus tinggal, tidak setiap hari. Saya tahu Bapak punya pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi akhir pekan, hari libur, setiap kali Bapak bisa, karena anak-anak itu tidak hanya membutuhkan saya, mereka membutuhkan ayah mereka, membutuhkan Bapak yang sesungguhnya, bukan pria sukses, bukan pengusaha kaya, melainkan ayah yang hari ini rela mengotori sepatu mahalnya oleh kotoran dan tertawa membuat telur dadar yang miring. Pria itulah yang mereka butuhkan. Setiap kata itu menghantam dada Rangga Aditya Wiranata seperti ledakan, karena Ratih Prameswari meminta tepat hal yang paling ia takuti untuk diberikan. Dirinya yang sesungguhnya, pribadi yang selama ini ia sembunyikan di balik jas mahal, rapat penting, dan kehidupan yang dibangun demi citra. Saya akan mencoba, katanya dengan suara lemah dan ragu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi ayah seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya mampu. Tetapi saya berjanji akan mencoba dengan sungguh. Sungguh kali ini, bukan sekadar berpura-pura mencoba sambil tetap melakukan hal yang sama, melainkan benar-benar mencoba, benar-benar berubah, benar-benar hadir, dan Ratih Prameswari tersenyum. Itu saja yang bisa kita lakukan. Pak, mencoba. Salah, mencoba lagi sampai berhasil, dan ketika anak-anak tumbuh besar, mereka tidak akan mengingat keberhasilan, melainkan usaha. Mereka akan ingat bahwa ayah mereka ada di sana mencoba bersama mereka. Lalu ia kembali melipat pakaian seolah baru saja. Merapikan masa depan seluruh keluarga dengan beberapa kalimat sederhana. Rangga Aditya Wiranata naik ke kamar yang akan menjadi miliknya di rumah itu. Kamar dengan ranjang besar dan jendela menghadap padang rumput. Ia melepas jas yang kini terasa seperti baju zirah yang tak lagi ia perlukan. Mandi lama di bawah air hangat sambil memikirkan semua yang terjadi hari itu. Bagaimana satu pagi membalikan dunianya. Bagaimana seseorang bisa menghabiskan bertahun-tahun membangun hidup ke arah yang salah. Dan baru menyadarinya ketika ada yang menunjukkan dengan kesederhanaan yang brutal apa yang benar-benar penting. Ia berbaring tanpa bisa tidur. Menatap langit-langit gelap, mendengarkan suara malam peternakan, anjing menggonggong jauh, angin di pepohonan, dan sunyi pedesaan yang menggentarkan mereka yang terbiasa dengan bising kota. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tidak meraih ponsel untuk memeriksa surel, pesan, atau berita. Ia hanya hadir di momen itu, merasakan, berpikir, dan merencanakan bukan bisnis berikutnya, melainkan langkah-langkah hidup yang ingin ia bangun ke depan. Hidup yang benar-benar menyertakan anak. Anaknya, kehadiran nyata bukan sekadar hadiah mahal. Dirinya yang utuh bukan versi mengilap untuk dunia. Entah kapan ia tertidur karena ia terbangun oleh matahari yang menyusup lewat jendela dan kicau burung. Sejenak bingung lalu teringat segalanya dan merasakan lagi campuran takut dan harap yang muncul saat hendak mengubah segalanya. Ia turun dan menemukan Ratih Prameswari sudah di dapur membuat kopi. Ia tampak terkejut. Saya kira Bapak akan tidur lebih siang. Rangga Aditya Wiranata. Menggeleng, anak-anak sudah bangun. Ratih Prameswari menunjuk keluar. Mereka sedang memberi makan ayam.
Mereka bangun pagi di sini, cepat menyesuaikan ritme peternakan. Rangga Aditya Wiranata mendekat ke jendela dan melihat Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata di luar dengan ember kecil menabur jagung untuk ayam-ayam yang mengerumuni mereka. Dan pemandangan sederhana itu mengukuhkan semua keputusan malam tadi, menegaskan bahwa ia berada di jalan yang benar meski sulit dan menakutkan. Saya akan menjual perusahaan, kata Rangga Aditya Wiranata, membuat Ratih Prameswari hampir menjatuhkan cangkir kopi yang sedang disajikannya. Pak, ia mulai. Namun Rangga Aditya Wiranata mengangkat tangan, tidak semuanya, tetapi sebagian besar, cukup agar saya tidak perlu lagi tinggal di Jakarta. Cukup untuk bisa tinggal di sini dan membangun sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sesuatu yang memberinya waktu untuk menjadi ayah yang sungguh-sungguh. Rangga Aditya Wiranata menatap Ratih Prameswari menunggu reaksi. Mungkin ia akan dibilang gila karena membuang bertahun-tahun kerja keras. Tetapi Ratih Prameswari hanya mengangguk pelan. Kadang kita harus kehilangan beberapa hal untuk mendapatkan yang benar-benar penting, Pak Wiranata, katanya sambil meletakkan cangkir kopi di hadapannya. Tetapi ini keputusan besar, mungkin Bapak perlu berpikir sedikit lagi. Rangga Aditya Wiranata menggeleng. Saya sudah memikirkannya semalaman dan saya tahu ini keputusan yang tepat. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya merasa melakukan sesuatu yang benar-benar benar. Sesuatu yang melampaui uang, kesuksesan, dan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal saya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi minggu dan minggu menjadi bulan, dan Rangga Aditya Wiranata menepati setiap kata yang ia ucapkan pagi itu di dapur peternakan sambil minum kopi dan mengumumkan keputusan paling gila sekaligus paling masuk akal dalam hidupnya. Ia menjual 60% perusahaannya kepada kelompok investor yang telah bertahun-tahun mengajukan penawaran. Menyisakan kepemilikan minoritas dan peran konsultan yang mengharuskannya hadir di kantor Jakarta hanya 2 kali sebulan. Itu pun selalu ia jadwalkan pada hari Senin agar bisa kembali Selasa pagi dan tidak lama jauh dari peternakan, jauh dari Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata. Jauh dari kehidupan baru yang ia bangun setahap demi setahap dengan tangannya sendiri. Para rekan menganggapnya kehilangan akal. Berkata ia membuang kerja seumur hidup dan akan menyesal bahwa uang tidak kembali jika peluang disia-siakan. Tetapi Rangga Aditya Wiranata hanya tersenyum dan menandatangani dokumen karena untuk pertama kalinya ia tahu persis apa yang ia lakukan. Menukar kekayaan besar dengan sesuatu yang tak ternilai. Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata berkembang pesat di lingkungan peternakan dengan cara yang mengejutkan bahkan bagi Ratih Prameswari yang telah melihat banyak hal dalam 42 tahun hidupnya. Raka Pratama Wiranata kehilangan kebiasaan gelisahnya. Berhenti menggigit kuku sampai berdarah dan berhentinya tangisan malam yang dulu membuat para pengasuh panik. Kini ia bangun setiap hari pukul 6 pagi, meloncat ke ranjang. Ayahnya meminta ikut memberi makan hewan, dan Rangga Aditya Wiranata selalu ikut, hujan atau panas, karena ia belajar bahwa kehadiran bukan sesuatu yang diberikan saat ada waktu luang, melainkan pilihan yang diambil bahkan ketika lelah dan pikiran penuh. Sementara Naufal Pratama Wiranata membuka diri dengan cara yang tak disangka siapapun. Berbicara lebih banyak, tersenyum lebih sering, dan bertanya tentang segalanya, membuat Rangga Aditya Wiranata menyadari kecerdasan anaknya yang ingin tahu. Dan mendalam, ingin memahami bagaimana sapi menghasilkan susu, bagaimana ayam bertelur, mengapa tanaman tumbuh, dan bersama-sama mereka menghabiskan waktu meneliti lalu mempraktikkan, menanam, merawat hewan, belajar berdampingan, karena Rangga Aditya Wiranata menemukan bahwa ia tidak perlu tahu semua jawaban. Ia hanya perlu bersedia mencari jawaban bersama anak-anaknya. Hingga peternakan yang dulu ia beli karena impuls berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Bukan sekadar properti bernilai pasar, melainkan tempat kehidupan terjadi di setiap sudut dan setiap hari membawa sesuatu. Yang baru, seekor sapi melahirkan, sebatang tanaman tomat berbuah lebat, seekor burung kecil membuat sarang di beranda. Hal-hal sederhana yang dulu tak pernah Rangga Aditya Wiranata perhatikan kini terasa seperti keajaiban-keajaiban kecil yang hadir setiap hari. Ratih Prameswari tetap tinggal di rumah kecil di bagian belakang properti. Sebuah calet kayu yang telah Rangga Aditya Wiranata renovasi sepenuhnya dengan perabot baru dan dapur modern serta semua yang ia butuhkan. Namun sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah utama karena anak-anak tak membiarkannya jauh. Dan Rangga Aditya Wiranata pun tak menginginkannya. Ia belajar menghargai kehadiran yang tenang dan bijak itu.
Ia memudahkan segalanya dan mengubah kekacauan menjadi keteraturan dengan kesabaran tak terbatas yang masih ia coba tiru. Suatu sore Kamis, 3 bulan setelah kepindahan permanen, Rangga Aditya Wiranata sedang memperbaiki pagar padang kuda dengan Raka Pratama Wiranata memegang paku dan Naufal Pratama Wiranata menyerahkan alat. Pekerjaan memakan waktu 2 kali lebih lama karena ia berhenti setiap saat untuk menjelaskan langkah demi langkah dan membiarkan anak-anak mencoba memalu meski paku bengkok. Menjadikannya pelajaran bukan sekadar tugas, ketika sebuah mobil impor berhenti di gerbang peternakan mengangkat debu jalan tanah. Dan Rangga Aditya Wiranata mengenali pengemudinya bahkan sebelum melihat wajahnya. Ardi Ferdiansyah, mantan rekan utama yang membeli sebagian besar perusahaan dan kini mengendalikannya sendirian. Pria 50-an yang hidup untuk bekerja dan selalu memandang Rangga Aditya Wiranata sebagai cermin dirinya. Dua pria yang dulu sama-sama terobsesi pada sukses, uang, dan kuasa. Ardi Ferdiansyah turun dari mobil menatap sekitar dengan ekspresi campuran kaget dan iba. Setelan abu-abu rapi tampak sangat janggal di lingkungan pedesaan. Lalu berjalan mendekat dengan sepatu kulitnya tenggelam di tanah lembek. "Rangga, apa-apaan ini?" katanya tanpa benar-benar menyapa. Mengisyaratkan seluruh peternakan seolah menunjuk lokasi bencana. "Aku datang karena perlu melihat sendiri. Orang-orang bilang kamu benar-benar gila. Meninggalkan semuanya untuk jadi peternak, kukira berlebihan, tapi ternyata benar." Nada suaranya syarat meremehkan, jenis meremehkan khas mereka yang menilai nilai hidup dari deretan angka di rekening bank. Rangga Aditya Wiranata meletakkan palu dan mengusap tangan kotor tanah ke celana jeans selamanya. "Ardi, kejutan juga, aku tak tahu kamu akan datang. Kalau memberi kabar aku siapkan kopi," ucapnya tenang tanpa marah karena ia telah belajar tak perlu membenarkan diri kepada siapapun, tak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang tak memahami apa yang sungguh penting. Raka Pratama Wiranata bersembunyi di balik kaki ayahnya dengan malu khas anak pada orang asing. Sementara Naufal Pratama Wiranata mengamati pria itu dengan mata analitis, meneliti setiap detail. "Kopi bukan yang terpenting sekarang," sela Ardi Ferdiansyah tak sabar. "Aku datang membawa proposal, Dewan menyetujuinya bulat, kami ingin membeli kamu kembali. Kami ingin kamu kembali sebagai mitra utama. Perusahaan tumbuh 20% per tahun, ada rencana ekspansi internasional, dan ini," katanya sambil kembali mengisyaratkan peternakan, "ini pemborosan, kamu membuang bakatmu ke tempat sampah. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kebodohan ini tanpa mencoba menarikmu kembali ke dunia nyata," kata Ardi Ferdiansyah sambil menyilangkan tangan, menunggu Rangga Aditya Wiranata bereaksi dengan antusias, dengan rasa terima kasih, dengan kelegaan khas orang yang menunggu diselamatkan, tetapi Rangga Aditya Wiranata menatap kedua putranya, menatap tangan kecil Raka Pratama Wiranata yang kotor oleh tanah, menatap wajah ingin tahu Naufal Pratama Wiranata, lalu kembali menatap Ardi Ferdiansyah dengan kejernihan yang datang dari kedalaman jiwa. "Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja di sini." Kata-kata itu keluar sederhana tanpa drama dan tanpa penjelasan panjang. Kebenaran jernih dari seseorang yang tahu persis apa yang diinginkannya. Ardi Ferdiansyah tertawa pendek tanpa humor. "Kamu baik-baik saja di sini? Lihat dirimu, kamu tampak seperti buruh tani. Kotor, berpakaian tua, memperbaiki pagar seolah inilah takdirmu. Kamu membangun sebuah imperium. Rangga, kamu rujukan pasar, pembicara di acara internasional, dan sekarang kamu di sini bermain-main di peternakan dengan..." Ia terhenti saat menatap anak-anak tanpa tahu harus berkata apa tanpa terdengar lebih kejam. "Dengan anak-anakku," potong Rangga Aditya Wiranata dengan suara lebih tegas, "sekarang aku di sini bersama anak-anakku, belajar menjadi ayah yang mereka butuhkan, menjalani hidup yang seharusnya aku jalani sejak awal, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun aku tidur nyenyak, aku bangun dengan bahagia, aku tahu mengapa aku melakukan ini. Jadi tidak, aku tidak ingin kembali. Tidak ingin membeli apapun, tidak ingin ekspansi internasional atau pertumbuhan 20%, aku ingin berada di sini bersama mereka," katanya sambil meletakkan tangan di bahu kedua anaknya. "Aku ingin melihat mereka tumbuh sungguhan. Bukan hanya lewat foto yang dikirim seseorang, aku ingin hadir ketika mereka belajar membaca. Ketika mereka jatuh dan lututnya lecet, ketika mereka punya pertanyaan tentang hidup, aku ingin menjadi ayah yang sesungguhnya, bukan sekadar orang yang membayar tagihan." Dan muncul di hari-hari khusus, Ardi Ferdiansyah menggeleng dengan ekspresi seseorang yang merasa berbicara dengan orang yang kehilangan akal. "Kamu akan menyesal,
Beberapa tahun lagi ketika fase ini berlalu dan kamu sadar telah membuang kesempatan hidupmu, kamu akan ingat percakapan ini dan menyesal, katanya sambil berbalik menuju mobil. Namun sebelum masuk ia menoleh sekali lagi. Penawaran ini terbuka 1 bulan. Setelah itu aku akan mencari mitra lain dan kamu akan benar-benar. Ketinggalan kereta, mobil itu melaju meninggalkan debu dan keheningan berat di udara. Raka Pratama Wiranata menarik kaos ayahnya. Ayah, pria itu jahat. Rangga Aditya Wiranata berjongkok hingga sejajar dengan anak-anaknya. Tidak, nak, dia tidak jahat, dia hanya hidup di dunia yang berbeda. Dunia tempat orang mengukur nilai segalanya dengan uang dan lupa mengukur nilai hal-hal yang benar-benar penting. Naufal Pratama Wiranata bertanya dengan keseriusannya, kami lebih penting dari uang, ayah? Mata Rangga Aditya Wiranata terasa panas, kalian lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari seluruh uang di dunia. Lebih penting dari semua perusahaan dan kesuksesan yang mungkin aku miliki. Kalian satu-satunya hal yang benar-benar penting, katanya sambil memeluk keduanya erat di tengah padang rumput, pelukan panjang, rapat, dan tulus. Dan pada saat itu ia tahu telah membuat pilihan yang benar dengan keyakinan yang melampaui keraguan dan ketakutan. Bulan-bulan terus berlalu menjadi musim panas berganti gugur, lalu dingin, lalu semi kembali. Dan setiap hari Rangga Aditya Wiranata menemukan sesuatu yang baru tentang anak-anaknya, tentang dirinya sendiri, dan tentang arti hidup yang sesungguhnya. Bukan sekadar bertahan sambil mengejar tujuan yang tak pernah mengisi kekosongan di dalam. Ia mengajari Raka Pratama Wiranata menunggang kuda dan melihat bocah itu menaklukkan rasa takutnya lalu tumbuh percaya diri. Dan dalam proses itu Rangga Aditya Wiranata juga belajar tentang kesabaran dan dorongan, tentang bagaimana kadang kita cukup berada dekat sambil memegang tali tanpa terlalu ikut campur agar orang lain belajar percaya pada dirinya sendiri. Ia menanam kebun sayur bersama Naufal Pratama Wiranata dan mereka menghabiskan berminggu-minggu merawat bibit-bibit rapuh itu. Menyiram setiap hari, membersihkan hama, menunggu dengan cemas hasil pertama, dan ketika akhirnya mereka memanen tomat pertama lalu membuat saus dari nol, Rangga Aditya Wiranata memahami bahwa itulah pendidikan yang sesungguhnya. Mengajarkan kesabaran, kerja, dan ganjaran dengan cara yang tak akan pernah diajarkan sekolah mahal manapun. Marta tetap menjadi kehadiran yang stabil yang membuat segalanya berjalan. Namun kini ia bukan sekadar pekerja, ia telah menjadi bagian keluarga secara alami. Dan anak-anak memanggilnya Bibi Marta serta berlari padanya saat terluka atau ingin menunjukkan penemuan baru. Dan Rangga Aditya Wiranata bersyukur setiap hari telah menemukan perempuan bijak yang mengubah hidup mereka tanpa sadar, hanya dengan menjadi dirinya sendiri dan melakukan apa yang ia tahu. Merawat dengan kasih tulus tanpa mengharap balasan. Pada suatu malam Sabtu hampir setahun setelah perubahan itu Rangga Aditya Wiranata duduk di beranda menatap bintang sementara anak-anak tidur di dalam. Marta keluar membawa 2 cangkir teh chamomile yang ia buat dari tanaman kebun dan duduk di kursi di sampingnya dalam hening yang nyaman. Pak Wiranata, katanya setelah beberapa saat dan Rangga Aditya Wiranata tertawa. Marta, sudah setahun kita hidup bersama setiap hari. Panggil saja aku Rangga. Ia tersenyum kecil dan mengangguk. Lalu berkata bahwa saat pertama datang ia melihat seorang pria tersesat yang punya segalanya namun tak memiliki apa-apa dan 2 anak sedih yang berpura-pura baik-baik saja. Ia mengira itu hanya pekerjaan sementara hingga ia menabung cukup untuk rumah kecilnya. Namun ia melihat perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Melihat seorang pria terlahir kembali dan 2 anak kembali menjadi anak-anak sejati. Ia belajar bahwa terkadang kita masuk ke hidup orang lain untuk membantu. Tetapi justru kitalah yang dibantu karena mereka memberinya keluarga dan tujuan yang hilang saat anak-anaknya sendiri telah dewasa dan pergi. Rangga Aditya Wiranata terdiam karena tak tahu Marta punya anak hingga semuanya terasa masuk akal. Lalu bertanya pelan dan Marta mengangguk. 3 anak dewasa yang hidup di luar negeri dan kota lain. Ia bahagia untuk mereka meski rumah terasa sepi. Dan ketika datang ke sini ia mendapati keluarga yang ia butuhkan sama seperti mereka membutuhkannya. Ia menyeka air mata dan berterima kasih atas kesempatan menjadi bagian dari semua ini. Rangga Aditya Wiranata menahan haru dan berkata dialah yang seharusnya berterima kasih karena Marta menyelamatkan keluarga mereka dan menunjukkan apa yang benar-benar penting. Sementara Marta menggeleng lembut dan berkata tak perlu dibayar apapun. Hidup bukan tentang utang dan pembayaran. Hidup adalah tentang hadir bagi orang-orang yang kita cintai, tentang melakukan apa yang perlu dilakukan meski sulit, tentang memilih setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin.
Marta meneguk teh hangatnya lalu berkata bahwa Rangga Aditya Wiranata telah melakukan itu, telah memilih dengan benar setiap hari, dan anak-anak akan tumbuh mengingatnya, tumbuh dengan keyakinan bahwa ayah mereka memilih mereka di atas segalanya dan itulah fondasi hidup mereka. Natal tahun itu berbeda dari semua Natal sebelumnya. Tanpa hadiah mahal dan tanpa jamuan di restoran mewah. Dirayakan di peternakan dengan meja besar di halaman di bawah langit penuh bintang. Bersama Rangga Aditya Wiranata, Raka Pratama Wiranata, Naufal Pratama Wiranata, Marta, serta Pak Anwar Santoso dan Ibu Lestari Wijayanti yang mereka pekerjakan untuk membantu di peternakan. Perayaan itu riuh, kacau, dan sempurna dengan makanan sederhana nan melimpah, obrolan yang bersahut-sahutan, dan anak-anak berlari sambil tertawa. Ketika tiba saat bertukar hadiah, Raka Pratama Wiranata dan Naufal Pratama Wiranata memberikan kepada ayah mereka sebuah gambar besar berwarna-warni yang mereka buat bersama. Menggambarkan keluarga di peternakan dengan ayah di tengah, satu anak di tiap sisi, Bibi Marta di dekat mereka, dan hewan-hewan di sekeliling, dengan tulisan tangan anak-anak yang masih belajar berbunyi terima kasih telah tinggal bersama kami, ayah-ayah adalah ayah terbaik di dunia. Rangga Aditya Wiranata harus menjauh sejenak karena air matanya tak tertahan. Air mata syukur, lega, dan kebahagiaan murni dari seseorang yang tahu telah membuat pilihan yang benar meski semua orang berkata sebaliknya. Air mata dari seseorang yang akhirnya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Tahun berikutnya membawa perubahan dan pertumbuhan. Anak-anak bertambah besar dan mandiri namun ikatan dengan ayah semakin kuat karena dibangun di atas kehadiran nyata dan cinta sejati. Bahkan saat konflik dan perbedaan pendapat muncul mereka telah belajar berbicara, mendengar, dan menyelesaikan bersama. Karena Rangga Aditya Wiranata belajar bahwa menjadi ayah bukanlah soal sempurna melainkan hadir saat sulit, hadir saat keliru, hadir meski tak punya semua jawaban. Raka Pratama Wiranata tumbuh dan memilih belajar kedokteran hewan karena ingin merawat makhluk hidup setelah bertahun-tahun bersama hewan peternakan. Naufal Pratama Wiranata jatuh cinta pada astronomi dan meraih beasiswa di Universitas Negeri. Menonjol bukan hanya karena kecerdasan tetapi juga kerendahan hati dan kemampuan bekerja sama yang ia pelajari di peternakan bersama ayahnya. Ketika mereka pergi merantau untuk belajar, Rangga Aditya Wiranata merasakan kekosongan yang berbeda dari dulu. Kekosongan sementara dari seseorang yang tahu telah melakukan bagiannya dan membangun dasar kokoh agar anak-anak dapat terbang dengan keyakinan selalu punya tempat untuk pulang. Sebuah pelabuhan aman dan keluarga sejati. Pada suatu malam musim dingin bertahun-tahun kemudian, Rangga Aditya Wiranata duduk di beranda menatap bintang bersama Marta dalam keheningan yang nyaman ketika ponselnya berdering. Itu adalah panggilan video dari Raka Pratama Wiranata yang sedang berada di klinik hewan tempat ia bekerja. Dengan wajah penuh semangat sambil memperlihatkan seekor anjing yang baru saja ia selamatkan dari operasi yang rumit. Ayah, lihat, operasinya berhasil, kata Raka Pratama Wiranata, dan Rangga Aditya Wiranata merasakan kebanggaan yang luar biasa. Bukan karena putranya melakukan operasi sulit, melainkan karena ia memilih jalan hidup yang berlandaskan kepedulian dan membuat perbedaan nyata. Tak lama kemudian Naufal Pratama Wiranata juga menelepon dan menceritakan penemuan yang dibuat kelompok risetnya tentang planet di luar tata surya. Rangga Aditya Wiranata tidak memahami setengah istilah teknisnya. Namun ia memahami gairah dalam suara putranya dan mengerti bahwa ia bahagia melakukan apa yang dicintainya. Dan itulah segalanya yang diinginkan seorang ayah. Ketika panggilan berakhir, Rangga Aditya Wiranata tetap duduk di sana dan Marta berkata pelan, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik sebagai ayah. Rangga, lihatlah mereka sekarang, pria-pria baik dengan karakter yang kuat, itu adalah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan siapapun." Rangga Aditya Wiranata menggeleng lembut dan menjawab, "Kita melakukannya bersama, Marta. Aku tak akan pernah bisa sendirian, kamu sangat penting dalam semua ini." Hembusan angin malam membawa aroma rumput dan tanah basah. Dari kejauhan suara burung hantu memecah keheningan. Rangga Aditya Wiranata menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Merasakan kedamaian yang hanya datang ketika seseorang tahu dirinya berada di tempat yang tepat. Melakukan hal yang benar, menjadi pribadi yang tepat, bukan sempurna melainkan tulus, bukan tanpa celah melainkan hadir, bukan tanpa rasa takut, melainkan cukup berani untuk menghadapinya. Ia membuka mata dan menatap peternakan yang sunyi. Rumah tempat begitu banyak kenangan terbangun, dan kandang tempat semuanya bermula pada pagi yang terasa seperti kemarin namun juga seperti seumur hidup lalu.
dan ia tahu telah membuat pilihan yang benar. Tahu bahwa jika bisa mengulang segalanya ia akan melakukan hal yang sama tanpa ragu. Kembali melepaskan semuanya karena ia telah menemukan rahasia yang dicari banyak orang sepanjang hidup dan tak pernah mereka temukan, bahwa harta sejati bukanlah menumpuk benda melainkan menumbuhkan hubungan. Bukan menaklukkan dunia melainkan mendapatkan tempat di hati orang-orang yang kita cintai. Bukan menjadi yang terbaik melainkan hadir, tulus, dan manusiawi.